apa yang kita lalui, bahwa kita ini adalah zaman digital, ada namanya era industri 5.0, bahwa kita itu harus melek teknologi. Ini tuntutan zaman. Nah, kenapa kita harus mengikuti ini? Karena memang kita semua fasilitas itu ada, jadi kita harus memanfaatkan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, teman-teman di sini memang di minggu kedua Mas ya akan dibentuk tim. Dasarnya adalah tugas dari fungsi camat, yaitu ada fungsi lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Kemudian PPAT itu dibentuk. Kalau kita berbicara layanan pertanahan, AJB itu ada PPAT. Kemudian ada lagi PPATS. PPATS daerah yang belum cukup terdapat PPAT, Menteri dapat menunjuk pejabat di bawahnya sebagai PPATS sementara atau khusus, yaitu camat. Artinya jabatan camat itu dikatakan melekat saat dia sudah dilantik menjadi PPATS sementara. Artinya di Kecamatan Rembang ini belum, bahwasanya ada ketidaksesuaian waktu dari SOP dengan kondisi nyata. Realisasi tahun 2022 itu 42 buku, 7 buah karena alat rusak atau 17%. Yang kedua, keterlambatan pengembalian berkas oleh pemohon sebanyak 27 buah atau 60%, dan PPATS sedang melaksanakan dinas luar sebesar 8 tahun berikutnya itu baru 73%. Nah, artinya dari latar belakang ini ada keterlambatan pengembalian berkas pemohon, yaitu paling banyak 64%. Nah, ini yang saya angkat. Kenapa saya mencoba membuat terobosan, yaitu selama ini pembuatan atau pendaftaran AJB itu di Sumberjo, dan itu untuk memperpendek rentang kendali. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kantor melalui link Google Form tersebut, orang bisa langsung mengirim dokumen. Itu pun tetap ada kendala. Kendalanya adalah saat yang bersangkutan ini gaptek, tentunya ini tidak berjalan. Makanya saya bekerja sama dengan pihak desa yang gambarnya operator untuk dapat membagi. Kemarin sudah bisa di Sumberjo sudah melakukan itu. Ini tadi akibat masalahnya namanya proses pembuatan dokumen pertanahan karena tidak tepat waktunya pengembalian dokumen. Setelah ini yang biasa kita lakukan ya, kemudian setelah AJB ini dicetak, itu biasanya kita kembalikan kepada apakah para saksi itu bisa sanggup hadir, karena saksinya dari desa. Ada kepala desa, ada kepala suku. Oke, kalau pihak pertama dan pihak kedua bisa penjual dan pembeli, kita hadirkan. Cuma kalau saksi yang dari desa itu, ini kita sangat terkendala karena harus meluangkan waktu kepala desa. Kemudian inovasi itu pendaftaran pelayanan akte pertanahan melalui Google Form. Regulasinya ada PP 379. Saya di minggu depan evaluasi penggunaan Google Form pendaftar dokumen pertanahan di Rembang. Ada jangka menengah dan jangka panjang. Artinya kita implementasi kita dalam jangka pendek itu 8 minggu. Setelah nanti kita ujian di November, itu namanya jangka menengah dan jangka panjang. Kemana arah pelayanan kita itu? Apakah bisa berlanjut atau tidak? Nah, ini kan jangka menengah dan jangka panjangnya. Itu dari itu saya rasa cukup gambar. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Purnomo atas aksi perubahan. Lalu saya serta dan saya dengar dari pemohon tadi, jadi administrasi Google Form itu yang belum sampai ke ranah yang pembuatannya, hanya pendaftaran. Artinya memperbaiki akun di Google Form. Nah, ini bagus sekali. Cuma mungkin ada sisi kelemahan
Saya yakin semua sistem ini punya kelemahan masing-masing. Kalau saya baca yang pertama, tidak semua warga bisa mengakses Google Form. Yang kedua, kemudian untuk pembuatan AJP ini kan berlaku sepanjang hayat. Tidak ganti zaman ganti AJP enggak, tapi berlaku sampai dia ditinggal pada anak cucu nanti. Enggak kalah pentingnya, mungkin kalau dalam AJP jelas menghadap kepada PPAT para pembuat. Ini jelas di AJP dikeluarkan begitu bunyinya. Jadi bukan dibawa ke TIUF tapi menghadap mereka pastinya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, apakah tidak diperlukan survei lokasi? Sebab ini tanah, tanya di mana, ukurannya berapa, tanpa lihat lokasi. Ini syarat saja untuk. Tapi ini kan yang dibahas cuma pendaftaran, bukan sampai pembuatan AJB-nya untuk ini. Sebatas pendaftaran. Kalau pendaftaran ini bagus sekali, artinya mempermudah warga, tapi kalau warga. Terima kasih Pak Walimin yang sudah menyampaikan saran masukan. Tujuannya itu kita untuk perbaikan ke depan berkaitan dengan pelayanan. Terima kasih. Tadi berkaitan dengan Google Form. Google Form itu kita desain buat formulir, kemudian masuk ke email. Ini masuk ke email. Ini kebetulan saya buat email pribadi. Kebetulan saya sudah kalau tidak salah sekitar 30.000 sebulan. Itu menyimpan dokumen sampai 100 GB. Nah, masalah keamanan ini yang kita share adalah linknya saja. Setelah link, ya masuk ke dalam, arsipnya masuk ke dalam email kami atau email saya pribadi. Masalah keamanan, password kita, kan nanti kita kan saya sudah minta bantuan Mbak Edita, dan itu menjadi admin. Masalah kebocoran, maksud akan saya desain dengan kode itu saja. Itu masalah keamanan data. Masalah saving sudah saya siapkan kapasitasnya di email saya. Kemudian berkaitan dengan pembuatan, memang seharusnya cek fisik itu memang wajib, karena jangan sampai juga nanti secara administrasi yang bertanggung jawab ya kita yang melakukan tanggung jawab tersebut, terlepas itu pimpinan yang memberikan wewenang. Terima kasih atas masukan tadi. Contoh kita coba nanti formulakan bagaimana kita bisa melakukan cek fisik terhadap tanah yang akan dibuatkan akta jual beli tersebut.